sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah kita pada minggu ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma pasal 3 yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8, demikian bunyinya. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin berlimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom Horas. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita diserahi tugas atau pekerjaan oleh seorang pimpinan atau komandan atau bos, atau apalah namanya itu, yang lebih tinggi posisinya daripada kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita menganggapnya sebagai beban atau sebagai hak istimewa kita karena kita menganggap bahwa kita layak menerima tugas tersebut, atau kita tetap menerimanya namun kita bermain-main untuk melaksanakannya? Jawaban yang benar untuk pertanyaan tersebut adalah bahwa tugas atau pekerjaan yang diserahkan kepada kita untuk dilaksanakan adalah sebuah tanggung jawab sebagai pribadi yang dianggap mampu untuk melaksanakannya. Itu berarti kita harus sungguh-sungguh melaksanakan tugas atau pekerjaan tersebut. Karena itu adalah tanggung jawab kita. Nah, sebagai sebuah tanggung jawab, tentu kita dengan sukacita melaksanakan tugas atau pekerjaan tersebut. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak cercaan, dan kita tidak perlu menyombongkan diri seolah-olah kitalah yang paling mampu melaksanakan tugas tersebut dari sekian banyak orang. Nah, disinilah kita, saudara-saudaraku amanginang yang dikasihi Yesus Kristus, diuji. Apakah kita sungguh-sungguh melaksanakan tanggung jawab kita itu dengan rendah hati atau tidak? Apakah kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya atau parjoraan atau persahalian karena kita menganggap enteng tugas dan tanggung jawab kita itu? Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, melalui nats kita pada Minggu Misericordias Domini ini, Rasul Paulus memberikan pembelajaran yang sangat berharga kepada kita umat Allah yang percaya kepada Yesus Kristus.
Berawal dari perdebatan Paulus dengan orang-orang Yahudi yang selalu menganggap dirinya mempunyai kedudukan yang istimewa di hadapan Allah, sehingga mereka menjadi sombong dan menentang ajaran Paulus, dengan tegas dilawan oleh Paulus. Paulus tetap percaya bahwa orang Yahudi berada pada kedudukan yang khusus di hadapan Allah. Namun kedudukan yang khusus itu adalah sebuah tanggung jawab, bukan hak istimewa. Allah telah memberikan kepercayaan khusus kepada orang Yahudi, yakni firman Allah atau ke-10 hukum Allah. Namun mereka telah gagal mengemban kepercayaan khusus tersebut dengan memposisikan dirinya sebagai bangsa yang memiliki hak istimewa. Mereka sudah keliru mengartikan kepercayaan khusus yang diberikan Allah tersebut kepada mereka, sehingga dengan angkuhnya mereka melakukan dosa pelanggaran yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Allah mempercayakan firman-Nya, yakni ke-10 hukum Allah kepada orang Yahudi sebagai tanggung jawab yang harus dipatuhi. Tetapi justru ketidaksetiaanlah yang mereka pertontonkan di hadapan bangsa-bangsa lain. Siapa yang tidak marah? Siapa yang tidak murka melihat sikap seperti ini? Apalagi Allah, sang pemberi kepercayaan khusus tersebut. Pasti Tuhan akan menghukum mereka karena mereka tidak setia, mereka tidak mau tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah ketidaksetiaan orang Yahudi untuk mengemban tugas dan tanggung jawabnya, Paulus memperlihatkan bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Amin. Itulah yang membuat kita bersuka cita. Allah kita itu yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tetap setia. Artinya apa? Allah tidak akan pernah membatalkan kesetiaannya kepada dunia ini. Itu dikatakan dengan tegas oleh Paulus di ayat keempat nats kita pada minggu ini. Dalam Yohanes 3 ayat 16 memang sudah tegas dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia beroleh hidup yang kekal, tidak binasa. Nah, itu dikatakan di Yohanes 3 ayat 16. Nah, inilah yang membuat kita bersuka cita di dalam Yesus Kristus. Allah telah menggenapi janjinya, yaitu keselamatan kepada seluruh bangsa, keselamatan kepada saya, kepada kamu, kepada kita semua umat yang percaya kepada Dia. Itu dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, inilah saudara-saudaraku maksud dan tujuan Allah memberikan firman-Nya kepada orang Yahudi adalah supaya diberitakan kepada seluruh bangsa-bangsa, sehingga tercipta kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Namun mereka gagal dan menganggap remeh panggilan dan anugerah Allah atas hidup mereka sebagai umat Allah. Tetapi meskipun mereka gagal, Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, untuk menggenapi firman-Nya. Kini di dalam Yesus Kristus, semua orang yang percaya kepadanya di seluruh dunia ini beroleh hidup yang kekal dan keselamatan. Itulah misericordias Domini itu. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Saudara-saudaraku, meskipun bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan, hal itu tidak berarti bahwa kita bebas sesuka hati untuk berbuat dosa. Tidak. Justru Tuhan akan berlaku adil untuk menghukum orang-orang yang tidak setia kepada firman-Nya. Oleh karena itu, jauhkanlah segala bentuk kesombongan rohani dan kejahatan-kejahatan lainnya. Karena pada waktunya
Tuhan akan bertindak adil, menghukum orang-orang yang tidak mau berubah, menghukum orang-orang yang tidak mau bertobat. Nats ini menguatkan kita, Amanginang, saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sebagai umat percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah tetap setia memberikan keselamatan kepada kita, baik di dunia ini maupun di dalam kekekalan nanti. Keselamatan itu bukanlah hak istimewa kita, supaya jangan ada yang sombong rohani, melainkan itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus secara cuma-cuma. Jadi bukan karena jasa kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi adalah anugerah Allah semata. Karena apa? Karena Allah adalah kasih. Tuhan mau supaya kita hidup. Tuhan mau supaya kita selamat. Tuhan mau supaya kita penuh dengan damai sejahtera. Oleh karena itu, keselamatan yang diberikan Allah menjadi tanggung jawab kita untuk memelihara dan memberitakannya melalui sikap hidup yang seturut dengan kehendaknya. Dan itulah pesan dari nats ini kepada kita. Tanggung jawab kita sekarang memberitakan keselamatan itu. Amang-inang, anak-anak saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, diselamatkan Yesus sekarang di rumah, meskipun pandemi COVID-19 sekarang ini mewabah, semua sekarang rumah tangga diselamatkan oleh Tuhan, pasti itulah menjadi tanggung jawab kita untuk kita beritakan kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rick Warren, Alkitab memberikan 3 gambaran yang mengajarkan kepada kita pandangan Allah tentang kehidupan. Yang pertama adalah kehidupan adalah sebuah ujian. Yang kedua, kehidupan adalah sebuah kepercayaan. Dan yang ketiga, kehidupan adalah sebuah penugasan sementara. Khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia yang terjadi sekarang. Iman kita diuji. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita memanfaatkan situasi ini, Amanginang, untuk duduk bersama di rumah, suami, istri, dan anak-anak, berlutut berdoa kepada Tuhan. Kemudian waktu, tenaga, kepandaian, kesempatan, dan lain-lain. Itu adalah pemberian yang dipercayakan Allah kepada kita untuk kita pelihara dan kita kelola dengan baik. Terutama dalam menghadapi COVID-19 ini. Supaya apa? Supaya kita tetap bersuka cita. Meskipun kita tetap di rumah saja. Tetapi kita harus menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Karena apa? Itu tadi. Kehidupan adalah sebuah kepercayaan. Kemudian kehidupan adalah sebuah penugasan sementara. Tugas kita sekarang adalah bagaimana kita bersukacita, memperlihatkan sukacita kita itu meskipun semua kita sekarang merasakan, semua kita sekarang bahasa Bataknya morong-orong. Karena apa? Karena pandemi virus corona ini. Siapa yang tidak marah-mengui? Siapa yang tidak morong-orong? Semua. Karena apa? Di rumah terus. Ya kan? Di rumah terus. Ada jemaat saya berbincang-bincang. Ya kan? Nggak tahan juga, Mang. Kenapa? Di rumah terus. Kenapa di rumah rupanya? Kenapa? Kan kesempatan. Itu juga membosankan katanya. Tetapi disinilah kita diuji, Amanginangnya. Saya percaya bahwa di dalam Yesus Kristus yang sudah memberikan keselamatan kepada kita, percayalah Tuhan itu hadir melawat kita. Tuhan itu hadir untuk memberi kebutuhan yang kita butuhkan setiap hari. Dan disinilah kita bisa melihat tangan Allah yang begitu kuat memelihara kehidupan umat percaya. Jangankan kita, seluruh dunia ini dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita orang-orang percaya yang selalu berseru kepada Dia, yang selalu berteriak kepada Tuhan. Dan disinilah kita bersukacita. Jadi melalui nats ini kita diajak supaya kita umat percaya, orang-orang Kristen
dimanapun kita berada, khususnya warga jemaat yang ada di HKBP Distrik 28 Deboskap ini, marilah kita sama-sama berdoa. Ya, berdoa kita kepada Tuhan supaya Tuhan bertindak, supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita saat ini. Semua kita ini sekarang sekali lagi morong-orong, maramangui, tetapi janganlah itu membuat kita malas untuk berdoa. Inilah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita supaya kita, suami, istri, anak-anak duduk bersama berdoa. Karena apa? Rumah itu adalah gereja kecil dan disitulah kehadiran Tuhan dalam memelihara kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati dan menjagai kita selalu. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia, tetapi Engkau adalah juga Allah yang adil, menghukum orang-orang yang tidak taat kepadamu. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, karena kesetiaan-Mu kami merasakan keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Meskipun Tuhan saat ini kami menghadapi wabah COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia saat ini. Ya Allah Bapa, kami yakin dan percaya dalam Yesus Kristus bahwa kasih-Mu nyata memelihara kehidupan kami. Dan Engkau Tuhan tidak akan membiarkan kami sengsara, karena kami umat yang Kau tebus di dalam Kristus Yesus. Kami dapat merasakan kasih setia-Mu yang menyelamatkan kami, yang membawa kami keluar dari penderitaan kami ini. Tolonglah kami Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang ada di HKBP Distrik 28 Deboskap ini. Berkati, jagai, pelihara kami selalu. Dan juga Tuhan memberkati, Engkau memberkati pemerintah kami dan juga aparat TNI Polri, khususnya para dokter, perawat, tim medis atau rumah sakit, atau bahkan petugas makam. Mereka menjadi garda terdepan Tuhan untuk berjuang melawan virus corona ini yang terpapar dalam tubuh saudara kami yang dinyatakan positif. Tuhan beri kekuatan kepada mereka Tuhan, dan semangat melayani, semangat bekerja, supaya melalui tangan-tangan mereka Kau memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Tuhan beri kesembuhan kepada saudara-saudara kami itu Tuhan, dan Tuhan beri mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka semangat, dengan pertolongan-Mu mereka sembuh melalui obat yang diberikan oleh para medis kepada mereka. Dan juga Tuhan, saudara-saudara kami yang masih dalam pengawasan, juga Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesembuhan kepada kami seluruhnya. Biarlah kami juga Tuhan ikut serta memutus mata rantai dari penyebaran virus corona ini melalui kedisiplinan kami untuk menaati apa yang sudah diaturkan oleh pemerintah kami, supaya kami selalu tetap tinggal di rumah, menjaga jarak, mencuci tangan, dan yang lain-lain. Berkatilah kami Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa-Mu nyata, dan Engkau Tuhan dengan kuasa-Mu akan mematikan virus corona ini dari tengah-tengah dunia ini, sehingga kami bersuka cita merayakan kasih-Mu, kekuatan-Mu, keselamatan-Mu kepada kami. Berkatilah kami, seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu, dan juga para lingkungan kami dimanapun kami tinggal, supaya seluruhnya kami Tuhan memperoleh keselamatan, menikmatinya dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari BNH nomor 755 sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.